Nama saya Jonathan Denandu Irawan dari kelas B dengan NIM 0730121022. Di sini saya akan menjelaskan dari UTS Batubara. Soal pertama yaitu cekungan batubara. Cekungan batubara adalah penurunan akibat tekanan yang dialami oleh formasi batuan yang lebih tua yang telah mengandung endapan batubara. Cekungan batubara yang besar dapat mengandung satu atau lebih lapangan-lapangan batubara dengan penyebaran dapat mencapai ribuan kilometer persegi. Pada daerah yang digambar tadi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, merupakan cadangan batu bara yang terbesar di Indonesia, kemudian menempati peringkat ke-9 di dunia. Manfaat batu bara. Jika batu bara dimanfaatkan secara seksama, maka batu bara bisa dijadikan sumber energi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan industri. Adapun manfaat atau kegunaan utama batu bara adalah sebagai bahan bakar. Panas yang dihasilkan oleh batu bara sangatlah tinggi dan dapat diubah menjadi energi lainnya. Lalu berikutnya soal yang 1B, genesa batu bara. Proses sederhana terbentuknya batu bara. Tahap awal pada pembentukan batu bara diawali dengan perubahan material tumbuhan menjadi gambut, lalu berubah menjadi lignit. Seiring dengan bertambahnya suhu dan tekanan, lignit mengalami perubahan secara bertahap menjadi batu bara subbituminus, kemudian bituminus, dan sebagai peringkat tertinggi menjadi antrasit. Proses perubahan dari gambut menjadi batu bara dikenal dengan nama proses pembatubaran. Lalu yang kemudian soal 2A, R atau R reserve adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara itu. Yang kedua, ADB atau Air Dried Base adalah suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer laboratorium. Yang ketiga ada DB, yaitu Dry Base adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total. Yang keempat ada DAF, yaitu Dry Ash Free, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Yang kelima ada DMF, yaitu Dry Mineral Matter Free, adalah suatu analisis dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Lalu ada DAF, Dry Ash Free, yaitu suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Kemudian soal 2B. Yang pertama ada gambut atau pit. Golongan ini sebenarnya termasuk jenis batu bara tapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena masih merupakan fase awal dari proses pembentukan batu bara. Endapan ini masih memperlihatkan sifat awal dari bahan dasarnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Gambut merupakan jenis batu bara peringkat terendah dan memiliki pori-pori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Yang B yaitu ada lignit atau batu bara muda atau brown coal. Golongan ini sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa struktur kekar dan gejala pelapisan. Apabila dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan ini bisa dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan yang bersifat sederhana karena panas yang dikeluarkan sangat rendah. Batu bara muda memiliki kandungan karbon dan energi yang rendah, kadar air, zat volatil, dan mineral anorganik yang tinggi, sehingga pemanfaatannya sebagai sumber energi menjadi tidak menguntungkan. Sebagian energi yang dihasilkan dipakai menguapkan air dan mengurangi energi bersih diperoleh. Yang ketiga ada subbituminous atau subbituminous. Golongan ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu, yaitu warna yang kehitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Endapan ini dapat digunakan untuk pemanfaatan pembakaran yang cukup dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi, mengandung sedikit karbon dan banyak mengandung air dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien. Yang keempat ada bituminous, yaitu golongan ini dicirikan dengan sifat-sifat yang padat, hitam, rapuh, atau brittle dengan membentuk bongkah-bongkah prismatik berlapis dan tidak mengeluarkan gas dan air bila dikeringkan. Endapan ini dapat digunakan antara lain untuk kepentingan transportasi dan industri. Bituminus mengandung 68-86% unsur karbon dan berkadar air 8-10% dari beratnya.
dan memiliki kandungan abu dan sulfur yang sedikit. Lalu yang berikutnya ada antrasit, yaitu merupakan kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan metalik, mengandung antara 86 sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Golongan ini berwarna hitam, keras, kilap, tinggi, dan pecahannya memperlihatkan pecahan kokoidal. Pada proses pembakaran memperlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang tinggi. Digunakan untuk berbagai macam industri besar yang memerlukan temperatur tinggi. Lalu berikutnya soal yang kedua B, peringkat batu bara. Lalu ada yang ketiga itu jelaskan metode tambang terbuka batu bara. Gunakan diagram atau gambar yang lebih baik dan menjelaskan. Tambang terbuka atau open pit mining juga disebut dengan open cut mining adalah metode penambangan yang dipakai untuk menggali mineral deposit yang ada pada suatu batuan. Metode ini cocok dipakai untuk ore bodies yang berbentuk horizontal yang memungkinkan produksi tinggi dengan ongkos rendah. Ketiga metode penambangan terbuka adalah strip mining, open pit mining, dan mountain top removal. Perbedaan utama dari ketiganya adalah dari pola penggalian dari lahan yang ditambang. Pada strip mining, proses penambangan dilakukan dengan pola yang menyerupai garis. Lalu berikutnya ada kegiatan penambangan. Yang pertama itu ada eksplorasi. Lalu setelah ada eksplorasi itu ada pemeriksaan lahan, langkah topsoil removal. Kemudian ada pemboran dan pembuatan tanah penutup atau overburden drilling and blasting. Adanya pengurukan tanah penutupan overburden dumping dan penempatan lapisan tanah humus atau topsoil placement. Lalu ada rehabilitas reklamasi atau rehabilitation reclamation. Ada pembinaan tanah penutup, overburden removal, dan pemboran dan peledakan batu bara, coal drilling and blasting. Kemudian ada penambangan batu bara, coal mining. Lalu adanya pemecahan dan penyucian yaitu coal crushing and washing. Lalu ada penimbunan tambang, main stockyard. Kemudian hasil dari batu bara itu diangkut melalui pengangkutan yaitu coal hauling, kemudian ditimbun di penimbunan pelabuhan port stockyard. Kemudian dari hasil batu bara itu melalui conveyor darat, overland conveyor untuk dipindahkan ke pelabuhan conveyor laut yaitu overseas conveyor. Kemudian ada pemuatan batu bara coal loading. Kemudian soal nomor 4, jelaskan prinsip reduksi batu bara melalui impact, atrisi, shear, dan kompresi. Dan yang kedua ada tujuan dilakukannya reduksi batu bara. Yang ketiga ada alat-alat reduksi yang biasa digunakan di tambang batu bara. Yang 4A yaitu ada tumbukan atau impact. Tumbukan seketika dari satu benda yang bergerak terhadap benda lainnya. Kedua ada atrisi atau attrition akibat pergeseran relatif dua permukaan keras terhadap suatu material. Yang ketiga ada pemotongan atau shear, yaitu terdiri dari pengaruh pemangkasan dan pemotongan. Yang keempat ada kompresi atau composition, yaitu diciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan terhadap satu dengan yang lain. Yang B, satu tujuannya itu membebaskan atau meliberasi mineral berharga dari material pengotornya. Yang kedua, menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya. Yang ketiga, memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat dengan zat lain, misalnya reagen flotasi. Dan yang keempat, yang C itu alat-alatnya. Yang pertama ada hammer mill. Pada saat sampel batu bara masuk ke dalam feed, maka blade di dalam hammer mill akan menghancurkan sampel dengan cara berputar. Sampel yang telah dihancurkan akan masuk ke dalam lubang filter, yaitu 4,75 mm yang dimiliki oleh hammer mill. Gitu ada yang kedua ada Osborne Rotary Breaker. Bekerja berdasarkan metode gravitasi untuk menghancurkan batu bara dengan cara yang sangat efisien melalui atrisi. Dan kapasitas maksimumnya 2000 ton powerhouse dengan ukuran umpan maksimum 600 mm. Lalu ada jaw crusher. Cara kerja jaw crusher secara umum yaitu bahan galian dimasukkan melalui rahang, kemudian bahan galian tersebut akan ditekan oleh dinding-dinding jaw plate dan moving jaw plate. Single tooth
Untuk tip itu bagian utama dari swing jaw crosser adalah stationer, jaw dive movable, jaw dive, impaler, eccentric shaft, toggle plate, penghancur rahang toggle tunggal dengan struktur sederhana. Rasio penghancuran tinggi cocok untuk menghancurkan batu keras besar. Selain itu, gerakan mengayun tidak akan menyebabkan banyak abrasi pada die yang dapat digerakkan, sehingga mudah dirawat, tetapi dipengaruhi oleh ruang yang kecil dan kondisi transportasi, terutama di daerah terpencil karena volume yang besar. Itu yang kedua ada double stock blade type. Penghancuran togel ganda memiliki dua bentuk arah kerja. Satu adalah gerakan mengayun ke arah pelat mati tetap dan yang lainnya adalah gerakan vertikal karena rotasi poros eksentrik. Lalu ada tumbling mill yaitu silinder horizontal berputar pada sumbunya berisi grinding media. Bola keramik batang baja sebanyak 35% sampai 50% volume silindernya. Perbedaan bola baja dan batang baja membutuhkan energi sekitar 12% lebih banyak daya dan penggilingan selektif yang lebih baik dibandingkan bola baja. Tumbling mill, proses-proses penggilingan yang terjadi di dalam tumbling mill ada antara lain yaitu crushing dilakukan oleh energi tumbukan terhadap partikel-partikel yang besar. Post grinding dilakukan oleh sebagian energi gesekan terhadap partikel-partikel yang agak kasar. Fine grinding dilakukan oleh energi gesekan terhadap partikel-partikel yang kecil menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Kemudian ada bow mill digunakan untuk menghaluskan batu bara hingga ukuran tertentu sebelum dihembuskan ke dalam tungku pembakaran. Batu bara yang sudah digerus pada laju penggumpaan yang terkontrol dimasukkan pada bowl yang berputar. Gaya sentrifugal mengumpankan batu bara secara seragam di atas ring alat penggerus. Lalu ada abrasi dalam pulverizer. Dalam proses pulverisasi, 5-20% material yang digerus adalah mineral abrasif. Batu bara tidak abrasif oleh dirinya sendiri. Mineral dalam batu bara yang paling abrasif adalah kuarsa dan pirit, yang menyebabkan abrasi dan gerusan pada alat pelapis mil. Logam besi yang dilapis oleh krom digunakan untuk mengantisipasi pengaruh abrasi. Lalu ada erosi dalam pulverizer. Erosi oleh partikel mineral yang terbawa aliran udara yang membawa batu bara harus melalui mill, classifier, exhauster, dan pipa. Erosi dapat mengakibatkan lubang dalam silinder. Sekian dari presentasi hari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.